Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD, Ibu Dr. Dwi Hasmidiani MSI, dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya Nanda Mekayanti Aula dengan NIM 06031381924037 dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Pengembangan Soft Skill Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada penelitian ini terdiri dari 3 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Baik, yang pertama pendahuluan, yang mana penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, mulai dari munculnya pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk negara kita sendiri Indonesia. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari kondisi pandemi ini, baik dari bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan pendidikan juga ikut merasakan efek negatifnya. Pemerintah pun berupaya untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan baru, yaitu mengimplementasikan ajakan masyarakat untuk melaksanakan physical distancing atau memberi jarak dengan orang lain sejauh 1 meter serta menghindari kerumunan agar tidak menimbulkan perkumpulan. Tak terkecuali pendidikan, pemerintah juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID. Isi dari surat tersebut salah satunya adalah meliburkan kegiatan belajar mengajar dan menggantinya dengan pembelajaran berbasis jaringan atau e-learning atau daring yang dapat digunakan oleh berbagai instansi pendidikan. Nah, situasi pandemi COVID-19 ini membuat perkuliahan yang biasa dilaksanakan pada ruang dan tatap muka secara langsung telah tergantikan dengan pembelajaran dalam jaringan. Kondisi pandemi bukan menjadi penghalang untuk kita tetap melakukan proses pendidikan, karena pendidikan menjadi kebutuhan yang tetap harus dilakukan. Nah, melalui pendidikan, peserta didik diharapkan mampu memiliki kognitif, afektif, dan psikomotorik guna bekal hidup yang layak di tengah-tengah masyarakat. Dalam dunia kerja pun membutuhkan individu yang bukan hanya lulus dengan nilai tinggi, namun yang orang luar butuhkan itu adalah keterampilan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja dengan tim, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Sehingga perguruan tinggi di sini memiliki peran yang sangat besar untuk mengupayakan kualitas para sumber daya manusianya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menguatkan soft skill yaitu melalui pembelajaran ini. Namun permasalahan yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan, khususnya prodi pendidikan ekonomi, yaitu belum optimalnya kemampuan mahasiswa dari segi soft skill. Hal itu terlihat bagaimana ketika pembelajaran berlangsung, hanya sedikit mahasiswa yang memberikan tanggapannya secara lisan pada saat tatap maya melalui Zoom meeting. Nah, untuk kegiatan diskusi di e-learning ini sudah cukup bagus terbukti dengan banyaknya respon mahasiswa satu dengan yang lainnya. Dikarenakan pentingnya pembelajaran daring ini sebagai sarana pengembangan soft skill, maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, apakah terdapat pengaruh pembelajaran daring terhadap pengembangan soft skill mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh pembelajaran daring terhadap pengembangan soft skill mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, untuk manfaatnya ini, yang pertama itu menjadi sumber masukan bagi mahasiswa sendiri untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara aktif ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi seluruh mahasiswa tentang pentingnya penguatan soft skill sebagai modal diri untuk menghadapi ketatnya dunia pekerjaan. Yang ketiga, memberikan informasi bagi pendidik dalam menentukan konsepan pembelajaran yang tepat sehingga berdampak pada soft skill yang akan diasah oleh mahasiswa melalui proses pembelajaran. Dan yang keempat, memberikan informasi secara mendalam bagi peneliti sendiri terkait pengaruh proses pembelajaran selama daring terhadap pengembangan soft skill mahasiswa.
Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada kajian teori di mana menjelaskan beberapa teorinya saja seperti pengertian pembelajaran dalam jaringan atau daring, karakteristik pembelajaran daring, faktor keberhasilan pembelajaran daring, pengertian soft skill, karakteristik soft skill, serta faktor yang mempengaruhi soft skill. Yang kedua ada kerangka berpikir. Nah, dimulai dari pengertian pembelajaran daring sendiri yaitu proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik, sumber belajar dan lingkungan sosial yang dilakukan secara jarak jauh atau online dengan memanfaatkan berbagai platform dan koneksi internet guna menunjang kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, sedangkan soft skill adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap individu, baik itu perilaku personal maupun interpersonal, guna pengembangan diri dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas lain. Yang mana bentuk dari soft skill ini dapat berupa komunikatif, kreativitas, kejujuran, tanggung jawab, bekerja sama, mampu memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Keterampilan tersebut sangat berguna ketika seseorang ingin memasuki dunia kerja dengan persaingan yang ketat. Hal itu tentunya harus ada kemauan dari dalam diri untuk mengembangkan atau mengasah agar lebih maksimal. Sehingga salah satu sarana yang baik untuk mengembangkan soft skill yaitu melalui proses pembelajaran dengan segala aktivitas atau kegiatan yang ada di dalamnya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Subramaniam, bahwa beliau ini mengatakan melalui kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah, soft skill ini dapat dikembangkan. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka pembelajaran daring akan berdampak pada pengembangan soft skill setiap individu, yang tentunya membantu mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga, hipotesis penelitian. Nah, peneliti di sini menggunakan dua hipotesis, yaitu HA, di mana terdapat pengaruh pembelajaran daring terhadap pengembangan soft skill mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dan yang kedua yaitu HO, tidak terdapat pengaruh pembelajaran daring terhadap pengembangan soft skill mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan yang keempat, penelitian relevan yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini yaitu dari Dianto tahun 2016, dari Fani Setiani tahun 2016, dari Yulia dan kawan-kawan tahun 2021, serta dari Chandra dan kawan-kawan tahun 2015. Berikutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada variabel penelitian. Di sini ada dua variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel independen dan dependen. Yang kedua definisi operasional variabel penelitian, yaitu ada pembelajaran daring dan soft skill. Pembelajaran daring yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik yang melaksanakan pembelajaran berbasis online dengan memanfaatkan perangkat komputer atau sejenisnya menggunakan platform yang terkoneksi dengan jaringan internet. Proses pembelajaran di sini bukan hanya pada hasil pembelajaran, akan tetapi fokusnya pada bagaimana tercapainya indikator capaian pembelajaran daring yang digunakan selama ini. Maksudnya pembelajaran lebih dilihat penekanannya pada mahasiswa, baik aspek pengembangan kognitifnya maupun pengembangan aspek sikapnya. Adapun indikator pembelajaran daring yang akan diteliti meliputi interaktivitas, kemandirian, membangkitkan motivasi, menarik minat dan perhatian, serta komponen pembelajaran yang digunakan. Sedangkan soft skill yang dimaksud di sini adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap individu baik dari segi intra maupun interpersonal guna pengembangan diri dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas lain. Adanya atribut soft skill di dalam jiwa seorang mahasiswa dapat memberikan tingkat kepercayaan atau citra baik dengan sendirinya. Nah, untuk indikator soft skill yang akan diteliti antara lain kemampuan komunikasi, analitis, motivasi diri, kreativitas, kepemimpinan, etika, dan tanggung jawab. Kemudian, yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Unsri angkatan 2020, baik kampus Indralaya maupun kampus Palembang. Dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik simple random sampling dengan rumus Yamane dan Isaac and Michael, sehingga diperoleh sampel sebanyak 62 responden. Teknik pengumpulan datanya menggunakan angket dan wawancara,
yang mana jenis angketnya adalah angket sikap, serta skala yang digunakan untuk pengumpulan data adalah skala Likert. Sebelum angket diberikan pada responden, angket ini akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu atau disebut dengan tahap validitas ahli. Lalu, tahap uji validitas angket dengan rumus korelasi person produk momen, serta uji reliabilitas angket dengan metode belah dua dan menggunakan rumus Sperman-Brown. Berikutnya teknik analisis data, di mana akan dilakukan analisis data angket, analisis data wawancara, dan uji prasyarat. Uji prasyarat sendiri terdiri dari dua tahap yang akan dilakukan, yaitu uji normalitas data dan uji linearitas regresi sederhana. Dan yang terakhir ada uji hipotesis. Ini juga terdiri dari 3 tahap yang akan dilakukan, yaitu analisis korelasi person produk momen, coefficient determinan, dan uji T. Baik, itu saja pemaparan dari saya mengenai proposal penelitian ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.